Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah praktikum farmakokinetik, Ibu Profesor Aprilita Rinayanti, EFFM Biomed. Izinkan kami dari kelompok 3, kelas KJ 005 dari Angkatan 2022, ingin memaparkan materi kami yang berjudul Penentuan Parameter Farmakokinetik Obat Aspirin Data Urin Manusia. Berikutnya, anggota dari kelompok 3, saya sendiri Nabila Putri Fauzia. Saya Marwana. Saya Bidana Mulyani. Saya Nadine Chandra Dinata Jame. Selamat mendengarkan pemaparan dari kelompok 3. Selanjutnya, slide pertama, pendahuluan urin. Ada pengertian dari farmakokinetik, adalah cabang ilmu farmasi yang mempelajari pergerakan obat dalam tubuh, mencakup proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi atau yang disebut sebagai ATMA. Serta penting untuk memahami durasi kerja dan eliminasi obat. Urin merupakan cairan sisa yang diekskresikan oleh ginjal kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh melalui proses urinalisasi. Ekskresi urin ini diperlukan untuk membuang molekul-molekul sisa dalam darah yang disaring oleh ginjal dan untuk menjaga homeostasis cairan tubuh. Salah satu contoh obat yang dipelajari secara farmakokinetik adalah obat aspirin atau yang disebut asam asetil salisilat, yaitu obat antiinflamasi nonsteroid atau NSAID, yang berfungsi sebagai analgesik, antipiretik, dan antiplatelet dengan cara menghambat agregasi trombosit melalui inhibisi enzim siklogenase. Slide berikutnya adalah alat yang kami gunakan pada praktikum farmakokinetik urin. Ada alat spektrofotometri UV vis, cuvette, neraca analitik, Becker glass, vortex, dan sentrifugasi. Kemudian ada botol vial, mikropipet, gelas ukur, mikrotub, pipet kaca, dan pipet plastik. Adapun ini bahan-bahan yang kami gunakan dalam praktikum farmakokinetik urin. Ada obat aspirin dengan dosis 500 mg, natrium salisilat, ferinitrat, sampel probandus urin, kemudian ada Aquades, dan larutan HCl 0,1 N. Masuk ke prosedur kerja. Yang pertama, prosedur kerja penetapan kadar asam salisilat dalam urin dengan larutan ferinitrat dalam HCl. Pertama, diambil 1 ml urin, kemudian ambil 5 ml ferinitrat, kemudian masukkan ke dalam botol centrifuge, kemudian larutan di vortex sampai homogen, kurang lebih selama 1 menit, kemudian larutan disentrifugasi selama 5 menit di 2500 rpm. Selanjutnya, ini prosedur pembuatan reaksi ferinitrat. Yang pertama, ditimbang ferinitrat sebanyak 20 gram, kemudian masukkan ferinitrat ke dalam beker glass, kemudian larutkan ferinitrat dengan larutan HCl 0,1 N sebanyak 500 ml, kemudian larutan ferinitrat dimasukkan ke dalam botol reagen. Berikutnya, pembuatan larutan baku kerja salisilat. Larutan baku induk dengan konsentrasi 1000 mikrogram per mililiter dari 116 gram natrium. Pertama-tama ditimbang 116 gram natrium salisilat, lalu masukkan natrium salisilat ke dalam beker gelas, lalu larutkan dengan larutan dalam 100 ml Aquades. Berikutnya, perhitungan pengenceran larutan baku kerja salisilat, yaitu larutan induk 1000 ppm dibuat dengan pengenceran dengan konsentrasi 20, 50, 100, 150, 200, dan 300 ppm. Konsentrasi 20 ppm didapatkan dengan 0,22 ml, 50 ppm didapatkan 0,5 ml, 100 ppm didapatkan 1 ml, 150 ppm didapatkan 1,5 ml, 200 ppm didapatkan 2 ml, dan 300 ppm didapatkan 3 ml. Berikutnya, pembuatan larutan baku kerja salisilat. Larutan baku kerja salisilat pertama-tama larutan induk, dibuat larutan pengenceran Aquades, lalu di mikropipet dengan larutan pengenceran yang diperoleh 20, 50, 100, 150, 200, dan 300 mikrogram per mililiter. Berikutnya, perhitungan 100 ppm dan 200 ppm penetapan panjang gelombang maksimum. Dibuat dari larutan induk 1000 ppm, buat pengenceran menjadi 100 dan 200 ppm.
100 ppm didapatkan 1 ml, dan 200 ppm didapatkan 2 ml. Berikutnya, cara kerja penetapan panjang gelombang maksimum. Pertama-tama, larutan baku kerja 100 dan 200 mikrogram per mililiter dimasukkan ke dalam kuvet, lalu dicek ke dalam spektrofotometri UV vis, lalu amati panjang gelombang 510 sampai 560 nanometer. Lalu dibuat kurva perbandingan dan tentukan lambda max-nya. Berikutnya, perhitungan pengenceran kurva kalibrasi urin dan kurva kalibrasi Aquades. Pertama-tama yaitu dari larutan induk 1000 ppm, dibuat pengenceran 100, 150, 200, 250, 300, 350 ppm. 100 ppm didapatkan 1 mili, 150 ppm didapatkan 1,5 mili, 200 ppm didapatkan 2 mili, 250 ppm didapatkan 2,5 mili, 300 ppm didapatkan 3 mili, dan 350 ppm didapatkan 3,5 mili. Berikutnya, cara kerja pembuatan kurva baku. Pertama-tama, ambil 1 mili Aquades, lalu ambil 5 mili ferinitrat, masukkan ke labu ukur. Lalu dibuat konsentrasi 100, 150, 200, 250, 300, dan 350 mikrogram per mili. Lalu masing-masing dimasukkan ke kuvet, lalu dicek spektrofotometri UV vis dengan secara triplo. Berikut perhitungan pengenceran larutan kurva recovery. Larutan induk 1000 ppm dibuat dengan konsentrasi 20, 50, 100, 150, 200, dan 300 ppm. 20 ppm didapatkan 0,25 mili, 50 ppm didapatkan 0,5 mili, 100 ppm didapatkan 1 mili, 150 ppm didapatkan 1,5 mili, 200 ppm didapatkan 2 mili, dan 300 ppm didapatkan 3 mili. Berikutnya, cara kerja penetapan kembali kadar salisilat yang ditambahkan dalam urin atau recovery. Pertama-tama, larutkan baku 1000 mikrogram per mili, lalu diencerkan larutan baku induk dengan urin blanko 100 ml. Lalu dibuat pengenceran larutan dengan kadar 20, 50, 100, 150, 200, dan 300 mikrogram per mili. Di sini ada 2 kuvet. Satu kuvetnya yaitu berisi ferinitrat 5 mili ditambah 1 mili urin blanko, dan satu kuvetnya lagi berisi masing-masing pengenceran secara bergantian, lalu dicek dengan spektrofotometri UV vis. Lalu diukur absorbansi pada gelombang maksimum. Lalu buat kurva dan hitung nilai persen recovery. Data volume urin yang kami gunakan, data urin KJ006, Probandus 1 jam sebelum minum obat, minum air sebanyak 400 ml, minum obat di jam 7.55, interval waktu urin 1 jam pertama, itu minum air sebanyak 200 ml, urin pertama dihasilkan di jam 8, sebagai blanko 150 mili, urin kedua di jam 8.40, urin 1 250 mili. Interval waktu urin 1 jam kedua, minum air sebanyak 200 mili di jam 9, urin pertama di 9.45, urin 2 dihasilkan 290 mili, urin kedua jam 10, urin ketiga itu dihasilkan 350 mili. Interval waktu urin 1 jam ketiga, minum air sebanyak 200 mili di jam 12.30, urin pertama di jam 1:05, urin 4 dihasilkan 260 mili, urin kedua di jam 1:30, urin 5 dihasilkan 440 mili. Interval waktu urin 1 jam keempat, minum airnya sebanyak 200 mili di jam 2, urin pertamanya dihasilkan jam 5, urin 6 470 mili, urin keduanya di jam 17.50, urin 7 dihasilkan 220 mili. Waktu interval kelima, minum airnya sebanyak 250 di jam 19.00, urin pertamanya di jam 8 dihasilkan 180 mili. Interval waktu urin 1 jam ke-6, minum airnya sebanyak 200 mili
di jam 20.30 urin pertamanya, di jam 19.03 urin 9 dihasilkan 250 ml. Blankonya di 150 ml dengan pH 6, urin satunya 250 ml dengan pH 6, urin kedua 250 ml di pH 5, urin ketiga 350 di pH 6, urin keempat 260 di pH 6, urin 5 440 di pH 5, urin 6 470 di pH 7, urin 7 250 ml, pH 7, urin 8 180 ml di pH 6, urin 9 250 ml di pH 6. Volume urin probandus yang pertama jam 8.10 itu blanko, setelah minum 400 ml, urin pertama yang keluar sebanyak 150 ml dengan pH 6. Urin ini dianggap sebagai kondisi awal blanko sebelum obat dikonsumsi. Yang kedua, setelah konsumsi air dan obat pada interval berikutnya, volume urin yang keluar umumnya meningkat setelah setiap konsumsi air 200 ml, menunjukkan respon ginjal dalam mengeliminasi cairan berlebihan. Yang ketiga, volume tertinggi terlihat pada urin 5 yaitu 440 ml di jam 13.30 dan urin 6 di 470 ml di jam 17.00. Yang keempat, volume terendah setelah minum air terdapat pada urin ke-8 yaitu 180 ml di jam 20.00. Perubahan pH urin berkisaran antara 5 hingga 7 yang masih dalam rentang pH urin normal. Adanya perubahan pH menunjukkan metabolisme dan aktivitas ginjal yang normal dalam menyeimbangkan asam basa. Yang keenam, total volume urin selama pemantauan adalah jadi totalnya semua 2.900 ml. Adanya variasi volume urin di setiap interval mencerminkan pengaruh waktu konsumsi cairan dan kemungkinan dosis atau efek obat yang diminum. Yang ke-8, setiap konsumsi air 200 ml meningkatkan produksi urin dalam 1 hingga 2 jam berikutnya sesuai dengan mekanisme hemostatis cairan tubuh. Yang ke-9, tercatat pada beberapa interval produksi urin cukup besar. Misal di 350-440 menunjukkan ginjal aktif dalam menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Yang 10, di sore hari volume urin cenderung menurun, kemungkinan karena aktivitas fisik menurun atau adanya adaptasi tubuh terhadap asupan cairan. Masuk di slide hasil dan pembahasan. Tabel penimbangan bahan kimia. Bahan pertama, ferinitrat ditimbang sebanyak 20 gram. Yang kedua, natrium salisilat sebagai kurva baku sebanyak 116 mg. Yang ketiga, natrium salisilat sebagai kurva recovery sebanyak 116 mg. Panjang gelombang yang dihasilkan 300 sampai 560 nanometer. Absorban C1 100 mikrogram per mililiter dihasilkan 0,2548, C2 200 mikrogram per mililiter 0,5010, lambda max yang dihasilkan 527 nanometer. Tabel nilai absorban salisilat pada berbagai kadar untuk pembuatan kurva baku atau pelarut Aquades. Ini ada tabel hasilnya dari hasil kadar dan menghasilkan ABS rata-rata. Nah, ini kurva bakunya memiliki persamaan regresi linear yaitu Y sama dengan 0,0019X ditambah 0,014 dan menghasilkan R kuadratnya sama dengan 0,9998. Pada tabel berikut ada 6 konsentrasi absorbansi berbeda yaitu 100 ppm, 150 ppm, 200 ppm, 250 ppm, 300 ppm, dan 350 ppm. Masing-masing pengukuran dilakukan 3 kali untuk memperoleh nilai rata-rata yang lebih akurat. Hasil pengukuran kurva kalibrasi Aquades menunjukkan bahwa hubungan antara konsentrasi dan absorbansi mengikuti persamaan regresi linear. Hasilnya diperoleh persamaan garis Y sama dengan 0,0019X, 0,014 dengan nilai koefisien determinasi R kuadrat 0,998, nilai R yang mendekati 1 biasanya 0,99 dan R kuadrat yang sangat tinggi menunjukkan hubungan linear yang kuat antara konsentrasi dan absorbansi sehingga persamaan regresi dapat digunakan secara akurat untuk menentukan konsentrasi sampel. Tabel nilai absorban salisilat pada berbagai kadar untuk pembuatan kurva recovery atau pelarut urin. Kurva recovery-nya dihasilkan persamaan
regresi linear yaitu Y sama dengan 0,0019X tambah 0,0126 kuadratnya sama dengan 1. Pembahasan pada tabel kurva recovery diperoleh persamaan garis Y sama dengan 0,0019X tambah 0,0126 dengan nilai koefisien determinasi R kuadrat yang sama dengan 1. Nilai R yang mencapai 1 menunjukkan bahwa seluruh variasi absorbansi 100% dijelaskan secara sempurna oleh variasi konsentrasi larutan standar. Persen recovery yang ideal menurut Edwina et al. 2023 berada pada kisaran 80-120%. Hal praktikum menunjukkan bahwa rata-rata persen recovery yang diperoleh adalah 101,798017%. Nilai ini berada dalam rentang yang dapat diterima, yang berarti bahwa metodologisme yang digunakan cukup akurat dan tidak mengalami kehilangan signifikan selama proses analisis. Selanjutnya hasil data konsentrasi urin obat pada probandus minum obat jam 8.00. Nah, untuk sampel urinnya ada urin 2 sampai urin 6 dengan waktu sampling yang berbeda dan jam dengan waktu jam juga yang berbeda. Untuk pembahasannya, data dikumpulkan pada waktu dan absorbansi yang berbeda. Nilai kadar yang didapatkan menunjukkan variasi konsentrasi yang diperoleh berdasarkan waktu pengambilan sampel. Kadar tertinggi didapatkan sebesar 17,4211 mikrogram per mililiter. Urin 6 pada jam 22.00 yang menunjukkan bahwa pada waktu tersebut konsentrasi senyawa dalam urin berada pada titik maksimal. Sedangkan kadar terendah didapatkan minus 50,3509 mikrogram per mililiter pada urin 5 pada jam 16.00. Nilai negatif ini mengidentifikasikan adanya gangguan atau kesalahan dalam proses analisis, di mana kesalahan dalam pengukuran kemungkinan akibat variabel luar atau kesalahan analisis. Selanjutnya ada hasil data jumlah salisilat terekresi dalam urin sampel tiap waktu. Untuk pembahasannya, kurva konsentrasi obat dalam urin CU menggambarkan perubahan kadar obat yang diekskresikan ke dalam urin seiring waktu. Berdasarkan hasil pengukuran, diperoleh nilai CU sebesar 3,7193 ppm pada jam 9 dan 15,2632 ppm pada 14 jam dan 17,4211 ppm pada 22 jam. Data ini kemudian dianalisis menggunakan regresi linear, menghasilkan persamaan garis Y sama dengan 0,981X kurang 2,5809 dengan nilai koefisien determinasi R kuadrat sama dengan 0,7625. Nilai R kuadrat yang belum mendekati 1 menunjukkan bahwa selain waktu ada faktor lain seperti variabilitas biologis, metabolisme individu, dan proses eliminasi yang tidak sepenuhnya linear yang mempengaruhi ekskresi obat. Peningkatan konsentrasi obat dalam urin tampak signifikan seiring waktu dengan pola non-linear, terutama pada fase awal sebelum mendekati kestabilan. Selanjutnya data hasil urin metode kecepatan ekskresi dengan sampel pada urin 3 sampai 6 dengan waktu jam yang berbeda. Untuk pembahasan kurva kecepatan ekskresi menggambarkan hubungan antara waktu atau T dan laju ekskresi obat yang dinyatakan dalam bentuk ln DU AT, di mana DU adalah jumlah obat yang diekskresikan dalam selang waktu tertentu. Berdasarkan hasil praktikum diperoleh nilai ln DU AT pada 3 titik waktu, yaitu min 1,33 pada 9 jam, 0,65 pada 14 jam, dan 0,11 pada 22 jam. Data ini kemudian dianalisis menggunakan regresi linear dan menghasilkan persamaan garis Y sama dengan 0,0946X kurang 1,6089 dengan nilai koefisien determinasi R kuadrat sama dengan 0,3681. Dari grafis menunjukkan hubungan antara T waktu dan LNDU AT. Terdapat titik data yang terhubung oleh kurva menunjukkan pola ekskresi seiring berjalannya waktu. Setiap titik pada kurva menggambarkan laju ekskresi pada waktu tertentu. Terlihat bahwa laju ekskresi meningkat pada waktu 14 jam sebelum menurun kembali pada 22 jam. Selanjutnya untuk data urin metode sigma minus, yaitu dengan sampel dari urin 3 dan sampai 6 dengan waktu jam yang berbeda. Untuk
Pembahasannya dari analisis data tersebut diperoleh dua kurva sigma minus. Kurva T-Fans LNDU tak terhingga dihukum menunjukkan persamaan linear Y sama dengan 0,136X tambah 2,602 dengan nilai koefisien determinasi R kuadrat sebesar 0,6279. Dari kemiringan positif 0,136 pada kurva ini secara teoritis tidak sesuai dengan prinsip kurva sigma minus, karena seharusnya nilai sigma minus akan menurun seiring waktu akibat proses eliminasi obat. Oleh karena itu, kurva pertama kemungkinan besar tidak menggambarkan fase eliminasi yang sebenarnya atau bisa jadi dipengaruhi oleh fluktuasi data yang tidak konsisten dengan fase eliminasi eksponensial. Sebaliknya, kurva T-Fans log DU tak terhingga min dekum menghasilkan persamaan linear Y sama dengan min 0,910 X kurang 0,3801 dengan nilai R kuadrat yang sama, yaitu 0,6279. Kemiringan negatif dari kurva ini mencerminkan adanya penurunan kadar obat kumulatif dalam urin terhadap waktu yang lebih sesuai dengan prinsip farmakokinetika eliminasi obat. Namun nilai R kuadrat yang tidak terlalu tinggi menunjukkan bahwa korelasi antara waktu dan nilai sigma minus belum terlalu kuat, sehingga kemungkinan masih terdapat variabilitas data atau fase eliminasi belum tercapai secara ideal. Secara keseluruhan, kurva kedua lebih menggambarkan pola eliminasi obat yang tepat meskipun akurasinya masih perlu ditingkatkan melalui data tambahan atau perbaikan metode sampling. Selanjutnya ada perhitungan data urin metode kecepatan di mana tes dengan Fans LNDU AT di mana Y sama dengan 0,094X 46X kurang 1,6089 antilog A 40,6950 dengan KE konstanta ekspresi renal, KE sama dengan min B sama dengan min 0,0946 sama dengan min 0,0946 per jam min 1. Selanjutnya ada kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa metode spektrofotometri UV vis yang digunakan sangat akurat dan andal untuk analisis kuantitatif aspirin dengan kurva kalibrasi yang memiliki hubungan linear kuat R kuadrat sama dengan 0,9998 dan persen recovery sebesar 1,08% yang berada dalam batas ideal. Namun analisis kurva kecepatan ekskresi dan konsentrasi obat dalam urin menunjukkan hubungan yang kurang kuat dengan waktu. R kuadrat sama dengan 0,3681 dan R kuadrat sama dengan 0,7625. Ia mengidentifikasikan bahwa ekskresi aspirin dipengaruhi oleh faktor lain selain waktu seperti metabolisme individu dan variabilitas biologis. Meskipun demikian, data menunjukkan adanya pola peningkatan ekskresi aspirin yang mencapai puncaknya sekitar 14 jam pasca pemberian sebelum mulai menurun, sehingga diperlukan pengambilan data lebih banyak untuk memperoleh gambaran farmakokinetik yang lebih akurat dan representatif. Selanjutnya ada dokumentasi dari praktikum yang telah dilakukan. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.